bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Universitas Cordova, Sumbawa Barat. Wow, hari ini akan berkunjung di Museum Geologi secara virtual bersama Cecep, si cepat, cermat, produktif. Oke, Cecep itu jadi adalah karakter ya yang diciptakan oleh Kementerian SDM yang berharap semua pegawai di geologi itu di Kementerian SDM itu cepat, cermat, dan produktif dalam bekerja. Oke, kali ini Cecep akan nemenin sahabat semuanya, teman-teman dari Universitas Cordova di Museum Geologi untuk berkunjung di dua ruang peraga. Yang pertama ada ruangan Geologi Indonesia, kemudian yang kedua ada ruangan Sumber Daya Geologi. Nah, sebenarnya sahabat kalau misalnya mau datang langsung ke Museum Geologi itu sudah bisa ya. Jadi kita sudah membuka layanan kunjungan secara langsung di Museum Geologi di Bandung ya. Jadi boleh datang nih ke sini nanti mulai operasionalnya itu setiap Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Mulai pukul 9 sampai pukul 15. Nah, kalau misalnya Sabtu Minggu sampai pukul 2 siang ya atau pukul 14. Nah, kalau misalkan ada kesempatan nanti bisa datang langsung ke Museum Geologi. Hari ini Cecep akan ngajakin sahabat semuanya untuk berkunjung secara virtual. Tentunya Cecep nggak akan sendiri ya, karena akan ditemenin oleh ahli-ahli geologi di Museum Geologi. Nanti kalau Cecep yang ngejelasin nanti sesat lagi informasinya. Apalagi untuk teman-teman dari Universitas Cordova ini. Ya udah pasti jago-jago. Ya, siapa aja nanti akan menjelaskan, ditunggu ya sahabat semuanya. Sebelum mulai, saya akan mengingatkan tentu saja kepada seluruh sahabat untuk ayo semuanya tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kita masih belum ada info jelas nih ya kalau misalkan pandemi itu udah hilang atau belum, jadi kita tetap berjaga-jaga aja dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa juga sahabat, saya ngajakin ke seluruh sahabat nih yang ada di Universitas Cordova ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Museum Geologi yang lain ya. Sekarang ada virtual tour nih. Nah, sebenarnya kita ada banyak kegiatan lain seperti ada sosialisasi bidang museum kegeologian. Terus ada juga pameran baik virtual maupun langsung ya. Terus ada juga acara collection talk. Ada acara virtual terus seperti kali ini dan juga pojok kolaborasi. Kapan aja ya acara-acara itu? Kepoin di media sosial Museum Geologi. Ada Instagram di @geomuze. Lalu YouTube channel di Museum Geologi dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Kita juga ada acara Night at the Museum setiap bulan, oke? Tapi itu langsung ya, sahabat harus datang langsung ke Bandung. Oke, sebelum mulai ini Cecep akan mempersilahkan dulu untuk siapa ya? Kaprodi Teknik Pertambangan yang sudah siap, sudah bergabung bersama kita.
Bapak Muhammad Ansyari STMT. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi Pak. Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, Sudah ya? selamat pagi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya persilakan untuk memberikan arahan terlebih dahulu mungkin ke mahasiswanya selama mengikuti tur virtual ini. Sudah siap Pak? Ya. Baik, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati narasumber dan pemateri virtual tour dari Museum Geologi di Bandung. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Pertambangan Universitas Cordova yang mungkin sempat hadir hari ini. Kemudian teman-teman dari mahasiswa Universitas Cordova yang saya hormati juga. Kami dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Cordova di Sumbawa Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Museum Geologi dan salah satu dosen kami, Pak Beni Sumaryono, yang menginisiasi kegiatan virtual tour ini. Kemudian kegiatan ini cukup menarik bagi kami di Tambang Universitas Cordova, karena mungkin bagi sebagian besar kami dan teman-teman peserta belum begitu familiar dengan Museum Geologi dan koleksi-koleksinya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk lebih mengenal geologi Indonesia dari koleksi-koleksi teman-teman di Museum Geologi. Saya beberapa kali ke Museum Geologi, tapi tidak pernah mengikuti tour, tidak pernah melihat koleksi-koleksi dari teman-teman di Museum Geologi, karena lebih sering mengikuti kegiatan geoseminar dari Badan Geologi di SDM. Kemudian harapan kami, teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman dari virtual tour ini. Kemudian pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, perhatikan dari awal sampai akhir virtual tour ini, karena memang ini cukup jarang teman-teman temui ke depannya. Karena ya kita tahu, kita jauh dari Bandung, jadi agak kesusahan untuk sampai ke Bandung. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya virtual tour ini. Kemudian terakhir dari saya, semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dengan skop yang mungkin lebih luas lagi. Karena cukup selaras dengan apa yang kami upayakan, apa yang kami usahakan, bahwa peningkatan mutu pendidikan di kampus di Universitas Cordova itu cukup kami perhatikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ansyari SMT selaku Kaprodi dari Teknik Pertambangan di Universitas Cordova. Tadi ternyata sering juga ke sini, tapi karena banyak kegiatan lain seringnya rapat-rapat atau seminar gitu. Nggak apa-apa, mungkin nanti bisa berkunjung lihat koleksi kita di Museum Geologi ya. Dan hari ini walaupun secara virtual tentunya Bapak juga akan melihat koleksi kita bersama dengan teman-teman semuanya dari Universitas Cordova. Oke. Terima kasih. Nah sahabat, sama-sama Pak. Oke, teman-teman dari Universitas Cordova semuanya, ini ada semester 7 sama semester 3 kalau tidak salah ya. Sesuai informasi yang siap dapat. Nah, nanti akan dibantu nih sama teman-teman ahli geologi dari Museum Geologi akan menjelaskan mengenai koleksi kita. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya di sesi terakhir setelah kita berkunjung ke 2 ruang peraga. Nah, langsung aja saya akan ngajak sahabat semuanya ke ruangan pertama, yaitu ruangan Geologi Indonesia. Ada apa ya di sana?
kok namanya geologi Indonesia? Di belakang Cep ada fosil apa ini? Tapi kita sekarang nggak ngebahas fosil ya. Mungkin di next kunjungan virtual bisa ngebahas sejarah kehidupan yang isinya tentang fosil. Yang jelas ini ada koleksi fosil gajah blora nih, ditemukan di Indonesia, blora khususnya ya, dan ini replika, tapi aslinya ada di Museum Geologi. Mungkin segitu aja spill-nya biar penasaran sahabat semua aja dan nanti berkunjung ke Museum Geologi lagi walaupun secara virtual ataupun mudah-mudahan datang langsung. Nah, Cecep akan perkenalkan untuk yang akan memberikan materi ini atau kita sebut pemandu lah ya, pemandu ahli kita. Yang pertama ada Mbak Rahajeng Ayu Permanasari STMT yang akan menjelaskan koleksi di Ruangan Geologi Indonesia. Oke, ikuti Cecep ya sahabat semuanya. Ayo, yang semangat. Nah, biasanya Cecep ngasih tepuk semangat sih, tapi ini kan beda lagi ya, masa ajak tepuk-tepukan sih? Tepuk MG maksudnya bukan tepuk semangat. Oke, sekarang kita udah masuk ke Ruangan Geologi Indonesia dan sudah ada Tara. Halo teman-teman. Hai. Hai. Nah, ini adalah Mbak Rahajeng Ayu, salah satu ahli geologi di Museum Geologi ya. Sekarang tuh di departemen apa? Departemen saya di seksi dokumentasi dan konservasi. Oke, boleh disapa dulu dong teman-teman di sana. Silakan, Mbak. Halo teman-teman dari Universitas Cordova. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, lumayan suaranya kedenger ya, jelas ya. Kayaknya mungkin Mbak Ajeng lebih keras lagi, teriak-teriak mungkin. Siap. Nggak bisa juga. Oke. Mbak Ajeng nih kita akan ngejelasin informasi yang ada di Geologi Indonesia dari mana dulu nih. Silakan saya kasih waktu deh ke Mbak Ajeng mulainya dari mana sih? Siap. Kita mulai dari pembentukan alam semesta dulu deh. Boleh. Nah, jadi di sini ada panel ya. Itu pembentukan alam semesta itu kita kenal dengan teori Big Bang. Jadi teori ini tuh berawal dari adanya ledakan besar yang disebabkan oleh reaksi inti, kemudian materialnya itu terhempas dan membentuk galaksi-galaksi. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang ada planet buminya nih. Betul, oke. Nah, terus apa lagi nih? Terus kemudian yang ini itu ada teori pembentukan planet bumi nih. Planet-planet yaitu teori nebula nih. Jadi dimulai dari adanya kabut raksasa atau nebula yang berisi partikel gas ya yang berputar-putar. Kemudian yang bagian terluarnya ini tuh dia mengalami terhempas gitu ya. Terus setelah itu mengalami yang namanya penggumpalan. Kemudian dari penggumpalan itulah terbentuk planet-planet. Satu lagi ini di bawahnya ini apa nih, Mbak? Oh, ini perkembangan pembentukan bumi ya. Oke. Ya. Jadi di sini tuh disampaikan tentang teori pembentukan alam semesta lah ya. Iya, betul. Kita ada di place karena kan yang datang ke sini tuh banyak banget yang anak-anak sekolah kayak gitu ya. Sehingga kita sampaikan materi dari yang dasar dulu, nanti bertahap terus sampai ke materi-materi lain. Nah, tadi sudah disampaikan lagi. Cecep sampai belibet nih sahabat semuanya. Karena agak sedikit tegang juga sih bawain acara untuk teman-teman yang dari kuliahan, apalagi karena geologi ya. Oke, jadi tadi Mbak Ajeng sudah sampaikan mengenai teori terbentuknya planet surya. Nah, di sini juga ada banyak koleksi nih. Sebenarnya untuk yang belum tahu, kita sudah punya koleksi ini nih Mbak Ajeng nih, batu meteorit. Ya. Jadi di sini ada batu meteorit dari Jati Pengilon nih. Jadi meteorit itu apa sih? Meteorit itu adalah sisa-sisa meteor yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi. Gitu. Nah, meteorit itu dibagi jadi 3 nih. Ada apa aja tuh? Yang pertama tuh kayak ini ya, meteorit batu. Oh, ini batu. Batu itu sebagian besar terbentuk dari silika ya. Wow. Terus berikutnya apa lagi? Terus habis itu kita juga punya nih di sini meteorit besi. Nah, atau iron meteorit ya. Nah, itu dia terbentuk dari Fe atau logam. Tuh. Terus yang ada terakhir? Juga yang terakhir campuran nih antara keduanya, antara besi dan batu. Gitu. Oh, jadi itu diaduk dalam blender gitu ya, jadi nyampur. Kayak gitu juga. Oke, terus nih, nah ini juga kita punya meteorit dari luar negeri nih, dari Namibia. Kemudian terus yang ke sini nih, nah kita juga punya kita sebut tektit ya. Tektit itu apa sih? Jadi apa tuh? Tektit itu telat ya. Tektit itu jadi
ketika meteorit menumbuk bumi, nah itu Iya. kan dia panas banget nih ya. Nah, terus menumbuk bumi itu terkena batuan yang ada di bumi nih. Oh. Terkena batuan yang ada di bumi. Nah, itu kan ada cipratannya nih, karena terkena panas kan biasanya cair ya. Oh, jadi serpihan-serpihan Nah, gitu. serpihan-serpihan yang dari batuan bumi itulah yang kemudian membeku jadi tektit. Oh, gitu. Jadi serpihan batuan bumi yang tertumbuk gitu ya. Iya. Bukan serpihan hatiku ya. Beda lagi. Galau banget. Oke, apalagi nih Mbak Ajeng kita yang mau Terus sampaikan kita nih? ke Globus. Ke Globus. Ini ya, oke. Jadi kita itu di Museum Geologi sahabat bisa keliling dunia hanya dalam 1 detik. Set. Kok ngikut? Nah, jadi tuh di bumi ini tuh terdiri dari 3 bagian utama ya. Yang pertama itu ada core atau inti, kemudian ada mantel, kemudian ada kerak bumi nih. Ya, betul. Nah, Wow. Nah, kerak bumi yang tipis ini tuh sebenarnya seperti berenang-renang gitu ya di atas mantel yang cenderung cair ya. Cair. Nah, mantel ini tuh terdiri dari apa aja sih? Itu ada mantel atau lempeng samudra dan lempeng benua. Oke, berarti yang biru-biru ini yang samudra ya? Iya. Terus yang mana ini, lagi? Nah ini yang samudra. Benua. Oh, benua. Ya. Oh iya, benua ini samudra. Benua yang biru-biru samudra. Nah, berat jenisnya itu lebih besar yang lempeng samudra nih. Oh, gitu. Karena isi air kali atau gimana? Karena dia mengandung logam-logam yang berat, berat gitu. Jenisnya gitu. Siap. Jadi kayak gitu ternyata ya sahabat. Mungkin ada yang belum, ada yang sudah lupa bisa diingatkan lagi dengan materi tadi disampaikan oleh Mbak Anita ya. Sekarang apa lagi nih Mbak Anita? Salah mohon maaf Mbak Ajeng. Kok saya salah sebut nama ya? Terus kita langsung ke itu panel yang ini. Yang ini. Mana tuh? Ini dulu. Ya. Siap. Nah, panel yang ini tuh di sini seperti yang dijelasin tadi ya di sana bahwa yang merah-merah ini tuh adalah mantel bumi nih. Nah, karena dia mantelnya sangat panas, terus kita ibaratkan seperti air yang mendidih ya. Ada gerakan namanya arus konveksi yang itu membuat lempeng-lempeng di atasnya itu dia bergerak. Jadi kayak daun mungkin disimpan di air yang mendidih gitu ya, jadi gerak kayak gitu. Iya, gerak gitu. Nah, terus tadi kayak sempat disinggung bahwa yang lebih berat itu lempeng samudra nih. Nah, lempeng samudra itu yang akhirnya menunjam nih lebih ke bawah daripada lempeng benua gitu. Dan itu bisa menghasilkan gunung api. Oke. Berikutnya apa lagi nih terus, Mbak Anita, karena kita waktunya terbatas juga ya. Kita sampaikan apa nih? Terus habis itu kita langsung ke ini aja deh. Kita sebutin batuan dulu ya. Jadi batuan itu ada 3 ya, batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf nih. Gitu. Nah, yang batuan beku itu terbentuk langsung dari pembekuan magma, kemudian yang sedimen itu dari proses sedimentasi. Ini contohnya yang ini batuan beku ya. Ini batuan beku. Kemudian itu ada batuan sedimen dari proses transportasi, kemudian mengendap kembali dan menjadi batuan. Kemudian ada juga batuan metamorf nih. Itu karena suhu dan tekanan yang tinggi. Ya, oke. Nah, sahabat, sebelum lanjut, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja, ketik di chat room. Nanti kita akan bahas pertanyaan ini di sesi akhir ya. Takutnya nanti ada yang ke-skip, selama menjelaskan Mbak Ajeng ya. Tadi kayaknya Teh Cicet bilangnya Mbak Anita terus ya. Iya. Ada apa ya? Ini namanya Anita Ajeng. Oke, lanjut. Jadi boleh tanya-tanya ya. Kita juga nanti akan kasih kuis pertanyaan. Jadi perhatikan, nanti akan kita buat pertanyaan untuk sahabat yang ada di situ semuanya. Oke, apalagi nih Mbak Ajeng? Langsung ke ini yang berwarna-warni ini adalah mineral-mineral ya. Nah, ini saya contohkan salah satunya, ini adalah mineral kuarsa nih. Kuarsa itu. Nah, ini bentuknya kan heksagonal gitu ya. Nah, itu karena bentuk kristalnya dari kuarsa itu heksagonal. Atau ini kimianya SiO2 ya. Oke, SiO2. Terus ada juga pirit. Kalau pirit itu bentuk kristalnya lebih ke kubus ya. Kubus gitu. Mungkin bisa dilihatin yang lain, ini banyak banget warnanya macam-macam. Ini berubah warna ini macam-macam karena apa? Nah, itu karena yang satu pengotor, kemudian yang kedua itu adalah unsur-unsurnya yang beda-beda nih kayak gitu. Jadi kayak diibaratkan pensel warna tuh kalau dicampur-campur tuh jadi
membentuk warna yang berbeda. Oke gitu ya. Jadi ternyata seperti itu. Kalau misalnya lebih detail lagi, nanti boleh tanya juga ke Bapak Ibu dosennya ya, karena kita di sini waktunya sangat terbatas. Sebenarnya kalau musim geologi detail harus 1 semester. Yuk kita pindah ke mana lagi, Mbak Ajeng? Langsung ke situ aja. Oke. Nah di sini tadi Tekton Indonesia ya. Tadi sempat dijelasin ya bahwa ada lempeng-lempeng nih yang bergerak-gerak di atas mantel kan ya. Nah ini di sini membentuk zona tumbukan atau subduksi nih yang garis bawah ini ya sekitar 7,5 cm per tahun. Jadi nggak terasa ya. Nggak terasa, tapi itu lumayan gede ya, 7,5 ya. Iya 7,5, tapi per tahun nih ya. Nah tumbukan ini tuh membentuk gugusan-gugusan gunung api nih yang tersebar dari Sumatera, Jawa sampai ke atas itu sampai ke Filipina. Nah itu kita sebutnya Ring of Fire. Ring of Fire. Nah bentuknya hampir melingkar ya. Betul. Di Sumbawa juga ada kan gunung api ya, udah jadi udah potensi geologi itu tinggi juga ya. Betul. Nah ini karena Indonesia itu juga kan ada di 3 pertemuan lempeng ya. Yeah. Jadi itu yang bikin gempa juga banyak di Indonesia. Sering, beresiko sekali. Selain itu apalagi nih, ini kita akan sampaikan mengenai struktur gunung api, kayaknya nggak usah lah ya ini. Kita langsung ke ini. Ini mungkin kan informasi ini. Sumbawa ya. Betul, ini Sumbawa nih. Gunung yang terkenalnya nih, yang paling letusannya terdahsyat sepanjang sejarah manusia nih. Betul. Nah itu tahun 1815 nih. Nah jadi letusan ini itu tuh tipenya Plinian nih, dan sekitar memuntahkan 150 km kubik ini ya hasil materialnya. Wow, itu segimana kalau dikarungin berapa juta karung ya? Oh, banyak banget. Nah terus ini FYI aja gitu. Oh wow, FYI ya. Jadi karena meletusnya gunung ini tuh jadilah terciptanya sepeda nih Kak. Wow. Jadi katanya nih kan waktu zaman ini kan nggak ada matahari sama sekali ya selama cukup lama lah ya. Cukup lama lah ya, setahun nggak ada matahari. Jadi kan ada tumbuhan-tumbuhan juga tidak berfotosintesis. Iya. Nah dulu kan pakainya kuda ya Kak ya. Nah itu kuda-kuda tuh pada berguguran lah. Karena nggak makan ya. Jadi mau nggak mau kita cari alat transportasi lain nih penggantinya yaitu sepeda. Jadi dimulai dari situ. Jadi di balik peristiwa ternyata ada hikmah dengan menimbulkan alat kehidupan baru. Iya. Oke, Sumbawa ini. Terus kita juga sebenarnya ada gunung-gunung fenomenal lain nih selain Tambora ini. Ya, kayak Merapi, Krakatau, terus Toba juga ya. Wah, setahu saya Toba kan danau. Nah, iya sih. Jadi awalnya dulu gunung api sih Kak. Cuman habis itu meletus, terus dia memuntahkan semua isinya, terus membentuk cekungan jadilah terus terisi air ya. Ya itu yang disebut kaldera. Oh gitu. Itu kenapa muntah? Apa mabok perjalanan atau apa sih? Oh enggak ya, beda. Oke. Apalagi nih Kak, karena kita waktunya sangat terbatas nih, udah dikasih clue nih. Waktunya 300 tahun lagi. 300. Kita pindah kemana nih Kak? Terus ini Kars ini ya. Nah, di kawasan Kars ini kita ada ininya ya bentuk-bentukannya itu menara Kars atau tower Kars, terus ada kerucut juga. Kemudian kalau itu yang exokars ya, yang dari luar pembentukannya. Yang dari dalam itu ada sungai bawah tanah nih dan gua Kak. Gua, oke. Sungai bawah tanah. Jadi si Kars ini juga kayak menampung jadi sumber air ya, tabungan air. Iya betul Kak. Kalau di Sumbawa ada Kars nggak sih? Mungkin teman-teman ada yang nanti boleh share info ke kita ya. Iya. Kan kita juga belum menjelajahi seluruh Indonesia. Iya betul. Tapi ada nih contohnya. Ada ya? Yang paling terkenal nih di Indonesia, yang beberapa yang terkenal itu antara lain ini kawasan Kars Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Nah ini bentukannya yang tadi Kak tower Kars itu. Oh iya tower Kars yang tinggi menjulang ya. Menjulang tuh. Terus ini ada yang kerucut-kerucut juga. Yang kerucut juga. Kalau kerucut itu atau conical itu ada juga di Kars Gunung Sewu. Gunung Kak. Sewu. Oh Gunung Sewu itu udah masuk juga ke anggota GGN ya? Iya betul. Global apa tuh namanya? Geopark Network ya. Betul. Nah gitu. Jadi
Kardus dunia ya, masuk ke situ ya. Udah internasional. Iya betul. Nah itu seperti yang tadi conical itu Kak bentuknya. Ya, wah ini Nah, bagus-bagus terus nih. kita juga punya nih, kita sebut stalaktit dan stalagmit. Nah itu contohnya di Gimana sini ini? Kak. Oh sini. Nah ini adalah dari hasil pelarutan CaCO3 ya Kak. Jadi yang atas CaCO3. itu namanya stalaktit, kemudian yang bawah itu stalagmit. Jadi dari pelarutan CaCO3 itu netes sampai dia tinggi gitu, dan bisa juga nih jadi Nyambung. satu nyambung gitu, disebut Oke. kolom ya. Kolom. Jadi kalau masih belum nyatu yang atas stalaktit, yang bawah stalagmit. Ya. Iya. Kalau udah nyatu jadi kolom. Kolom. Kolom pencapir. Oh, zaman kapan itu ya? Enggak, udah. Oke, nah itu juga sebenarnya di Bandung nggak, di Bandung kita ada kars juga ya, kawasan kars Iya, ya, betul. tapi udah dijadikan pertambangan kapur kan Iya. di Padalarang. Nggak sebagus yang contoh-contoh kita Betul, ini. betul. Ini sudah masih terawat, terjaga dan lain sebagainya. Ini ada sedikit tentang sebaran fauna di Indonesia mungkin, karena tentang geologi Indonesia enggak? Oke. Jadi ini banyak banget sebaran fauna di Indonesia ya, sahabat semuanya. Oh, waktunya ternyata sudah habis nih untuk di sesi ini. Nanti kita sahabat akan lanjut ke sesi berikutnya di bagian belakang bersama Mbak Dea. Kalau ini Mbak Aja berarti sudah menemani Cecep di sini ya. Terima kasih loh udah bantu menjelaskan ya. Ketemu lagi nanti di sana di luar. Oh iya, oke. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, sahabat, itu tadi sesi Mbak Ajeng bersama Cecep membantu menjelaskan mengenai ruangan geologi Indonesia ini. Nah, karena waktu kita kan sangat terbatas, jadi nanti kita akan pindah ke bagian belakang masih di ruangan geologi Indonesia bersama Mbak Dea. Nah, sambil nunggu ya, Cecep mau kasih pertanyaan dulu ke sahabat semuanya. Ini yang tahu langsung jawab boleh. Oke. Jawabnya diketik aja di chatroom, tulis namanya sama jurusannya sama ya. Nama aja. Ketik namanya aja sama jawaban, oke? Nanti kita akan pilih pertanyaan supaya jawabannya semua, kemudian kita akan acak dan yang menang nanti yang beruntung tentu saja ya. Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya gunung api? Ini udah pasti gampang buat anak-anak teknik mah ya. Dijawab aja namanya siapa, terus prosesnya dituliskan, di send di chatroom kita, nanti kita akan pilih jawaban siapa yang kira-kira bukan paling, semuanya benar nih misalkan ya, karena kan semuanya tahu pasti. Nanti kita akan pilih, nanti siapa yang beruntung. Pertanyaannya gampang yang tadi, bagaimana proses terjadinya gunung api? Oke, karena Indonesia kan tadi banyak banget gunung apinya ya. Kalau nggak salah 127 atau 129 gitu. Cecep agak-agak lupa-lupa ingat, kebanyakan lupanya daripada ingatnya. Pokoknya sebanyak itu yang masih aktif. Oke, nah itu tadi pertanyaan yang pertama ya, sebutkan proses terjadinya gunung api atau bagaimana proses terjadinya gunung api. Boleh diketik di chat room dan dikirim aja jawabannya. Jangan lupa tulis namanya, nanti kita akan cek ya. Sekarang kita akan pindah ke bagian belakang ruangan geologi Indonesia. Cecep akan nemuin Mbak Dea yang akan membantu menjelaskan tentang morfologi Indonesia dan lain sebagainya di bagian belakang. Tadi sudah sama Mbak Ajeng ya, nanti juga di atas kita di ruangan sumber daya geologi, itu pertambangan tuh ada Kak Galuh. Yuk kita kesini dulu. Set. Mbak Dea. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya dari Universitas Cordova. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik
Oke, baik. Teman-teman dari Universitas Cordoba, mohon maaf ya tadi tiba-tiba ngeblank, hilang. Mungkin kondisi sinyal atau apa, pokoknya mohon maaf ada hal yang di luar kendali kita, jadi tadi ada gangguan. Mohon dimaafkan ya kendala teknis tadi, jadi mungkin kita harus mengulang lagi. Mbak Diani, mohon maaf, mengulang lagi apa yang tadi disampaikan ke sahabat semuanya yang ada di masing-masing. Agak flashback dikit aja ya Ya, teman-teman. Jadi pada spot atau pada corner ini kita akan banyak belajar tentang bentukan bentang alam yang ada di Indonesia nih. Kan kita punya dari pegunungan, laut, sungai, delta begitu. Nah, mungkin teman-teman kita akan bahas beberapa yang istilahnya unik lah, keren lah dari Indonesia ya. Contohnya salah satunya ada di sana nih, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi di Papua itu kita punya namanya Pegunungan Jayawijaya nih, satu-satunya pegunungan yang di wilayah Indonesia dan Australia, atau Asia Tenggara sendiri dan Australia itu merupakan pegunungan yang tertinggi. Tapi justru bukan yang berasal dari gunung berapi. Nah, itu uniknya ya. Uniknya itu. Nah, kenapa menjadi unik? Karena dia bukan dari gunung berapi, tapi ternyata memiliki ketinggian sekitar 4.800-an. Dan di wilayah Asia Tenggara maupun Australia itu masih menjadi yang tertinggi dan memiliki salju di puncaknya, atau biasa dikenal sebagai salju abadi. Nah, lalu kalau misalnya bukan dari gunung berapi ini, terus batuannya apa dong Pak? Berarti berbeda. Iya, batuannya berbeda. Jadi bukan batuan beku begitu, tapi dominan adalah batuan sedimen yang dulunya terbentuk di bagian laut yang dalam dan terangkat diberikan adanya fosil-fosil yang berumur tua. Tuanya berapa sih? Yaitu dari zaman karbon sampai zaman Miosen. Wah, berarti itu tua sekali ya. Nah, terus ada yang unik lagi nih tentang bentang alam di Indonesia. Kita di Indonesia walaupun bukan seperti Timur Tengah ya yang punya gurun-gurun, ternyata di Indonesia itu juga punya padang pasir nih, tapi nggak di semua tempat Indonesia. Jadi ini hanya ada di daerah Yogyakarta, khususnya di Pantai Parangtritis begitu. Kita bisa menemukan gurun ini karena adanya proses erosi dan pengendapan oleh angin. Gitu. Betul. Nah, itu beberapa potensi ya. Iya, betul sekali. Yang bisa kita bagikan ke seluruh sahabat dari seluruh Indonesia. Di semua juga pasti punya potensi. Salah satunya bentang alamnya bagus kan. Betul, pasti indah-indah juga ya. Di sebuah itu sehingga jadi salah satu destinasi wisata yang tentu. Betul sekali. Oke, kita mungkin waktunya Mbak Diani terbatas banget. Kita kemana lagi nih selain itu? Nah, kita bakal bincang-bincang mengenai tadi kan udah kita lihat nih, oh ternyata bentukan bentang alamnya berbeda. Oh ternyata apakah dengan bentukan bentang alam yang berbeda itu batuannya sama ya yang menyusun. Nah, kita bakal lihat nih teman-teman, ternyata selain ragaman batuan yang berbeda nih. Wow. Nah, bisa dilihat nih teman-teman di koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi. Contohnya ada batu gamping, ada batu konglomerat. Ini merupakan batuan sedimen. Terus ada juga batuan-batuan seperti yang batuan terbentuk dengan suhu yang lebih tinggi seperti sekis. Itu adalah batuan metamorf, jenisnya sudah berbeda, atau batuan yang sudah terubah begitu ya. Terus ini kan batuan yang umum ditemui itu ada batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf ya, Cecep. Jadi kita mau ngebahas hal yang unik lagi nih. Kita bahas apa tuh? Apakah seunik Cecep? Mungkin ya, atau sepertinya lebih unik batuannya ya. Jadi, apa tuh? Mungkin yang jarang teman-teman dengar, ternyata di Indonesia ini punya yang namanya ophiolite. Nah, sebenarnya ophiolite itu apa sih? Ophiolite itu bukan jenis batuan ya teman-teman, tapi kelompok batuan nih. Kelompok batuan. Jadi kelompok batuan yang seperti apa yang menjadikan ophiolite ini adalah salah satu hal yang unik baik untuk ilmu geologi maupun pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi ophiolite ini adalah kumpulan batuan yang berasal dari kerak samudra ataupun mantel bagian atas yang hanya dicirikan oleh batuan-batuan yang memiliki kandungan batuan ultrabasa atau batuan basa dan juga batuan sedimen laut dalam. Nah, contohnya tuh batuan sedimen laut dalamnya tuh batuan apa? Biasanya rijang atau chert. Jadi itu silika yang berwarna merah seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya warnanya merah kayak marun-marun kayak gitu. Terus
Untuk batuan basa dan ultra basanya kita punya ada peridotit, ada gabbro juga. Nah, kita juga mau nyinggung tentang sumber daya geologi yang pasti erat banget nih sama kehidupan teman-teman yang belajar tentang pertambangan. Nah, sebenarnya di Ophiolite ini ada nggak sih endapan-endapan yang berkorelasi dengan pertambangan? Ada banget. Jadi di Ophiolite ini kita bisa menemukan sumber daya logam maupun non-logam. Nah, endapan logamnya ini biasanya adalah emas, perak atau tembaga, sedangkan yang non-logamnya kita biasa juga punya yang namanya besi dan teman-temannya. Nah, mangan ini salah satu jenis mineral logam yang bisa didapatkan dari kumpulan batuan Ophiolite ini. Oke, gitu. Ternyata ini sekali ya, lengkap sekali di Indonesia itu punya segalanya ya, potensi itu banyak. Ternyata nggak cuma batuan aja, ternyata bisa dimanfaatin di dalamnya. Untuk segala hal, apalagi di pertambangan mungkin lebih ini lagi ya, nanti bisa nambang apa di mana gitu, lebih tahu lagi ya. Sekali. Nah, next kita sekarang mau bahas tentang batuan granit nih. Cecep. Wah, ini spesial juga nih. Nah, jadi selain spesial karena pernah digunakan sebagai lokasi syuting Laskar Pelangi ya teman-teman, ternyata di Pulau Bangka Belitung ini warna-warna batuan yang cerah itu tuh punya informasi geologi yang unik, yaitu biasanya tersusun oleh batuan-batuan, yaitu batuan granit yang berwarna terang begitu. Nah, di dalam batuan granit ini ada loh yang bisa dimanfaatkan. Apa sih yang bisa dimanfaatkan? Apa dong, timah? Iya, pintar sekali Cecep. Nah, jadi aduh, Cecep jadi pengen loncat-loncat. Oke, jadi timah ini kenapa sih di daerah Bangka Belitung yang ada batuan granitnya ini itu ada timah? Karena di wilayah ini dilewati oleh sabuk timah yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi batuan granit khususnya yang tipe S yang berasal dari endapan sedimen begitu, itu kaya akan sumber daya timah dan jumlah resource atau cadangannya itu yang terbesar di Asia Tenggara. Wow, jadi itu salah satu potensi juga ya. Nah, mungkin banyak juga potensi-potensi yang bisa digali dari Sumbawa sendiri ya, tapi nanti kita akan coba cari-cari info juga ya. Cari info juga. Nah, tadi kalau kita udah punya kelompok batuan Ophiolite, sekarang kita punya lagi nih batuan yang namanya melange atau bancu. Kalau kita nih pernah ya mungkin nyobain yang namanya es campur ya. Oh iya. Ternyata batuan tuh juga bisa bercampur. Nah, kirain es campur itu dari melange. Gitu. Jadi melange itu bahasa Prancis yang artinya bercampur begitu. Jadi melange ini terbentuk pada setting geologi atau pada kondisi geologi di mana adanya lempeng samudera yang menyusup di bawah kerak benua begitu. Oke. Nah, ini contohnya bawahnya. Dapat ditemukan kumpulan batuan yang di situ ada batuan metamorf seperti itu. Lalu batuan metamorf seperti ini yang eklogit ini terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi ketika keraknya itu menunjam, terbentuklah batuan yang seperti ini. Lalu ada batuan sedimen yang laut dalam Rijang seperti ini, yang kaya akan silika. Lalu ada batuan-batuan yang seperti batu lempung yang berlapis-lapis itu. Dan juga batuan-batuan metamorf lainnya. Nah, lalu kita bakal lanjut nih ya, mau ngomongin tentang sumber daya geologi yang agak lebih dalam nih. Jadi kalau kita lihat nih di bagian di corner yang sebelah sini, nah kita itu ternyata di Indonesia itu punya berbagai macam sumber daya begitu. Ada sumber daya logam, pertambangan logam non-logam, batu bara, dan juga migas. Nah, mungkin teman-teman yang dari Universitas Cordova ini kan di daerah Sumbawa ya, betul ya, Sumbawa Barat. Apa nih potensinya nih? Nah, pasti udah kenal banget sama yang namanya pertambangan emas ya di daerah Nusa Tenggara begitu. Jadi di daerah Batu Hijau itu ada pertambangan emas dan juga di dalamnya ada tembaga. Selain itu yang tambang emas yang terbesar seperti yang sudah kita tahu itu ada di daerah Freeport ya, punyanya PT Freeport gitu. Jadi di daerah Grasberg, Papua begitu. Tapi Sumbawa pun tadi ada ya potensi emas sama tadi ada tembaganya juga. Dan itu juga merupakan tambang yang terbesar juga di Indonesia dan juga di Asia Tenggara ini salah satunya begitu. Sangat berpotensi nih sahabat, ayo dikembangkan ya. Dikembangkan lagi dan ternyata di daerah Indonesia Timur ini tuh ada
sumber daya yang lainnya nih Cecep, nggak cuma tembaga, emas, perak. Nah, kita bakal bergeser lagi melihat koleksi kita batuan yang berwarna agak hijau-hijau ini. Itu kenapa tuh bisa hijau tuh, Kenapa Kak? ya hijau ini lumutan atau bagaimana Kak? Gitu. Apa mungkin disemprot pakai pilok? Nah, ternyata kenapa sih punya warna-warna yang seperti ini? Sebetulnya kenapa punya warna-warna yang seperti ini? Itu karena di dalamnya itu ada kandungannya, yaitu kandungan salah satu unsur yang menjadi sumber daya geologi juga yang juga Apa tuh? ditambang, yaitu nikel. Oh, Nikelnya, nikel. gitu. Jadi di daerah Morowali itu juga menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia ya untuk saat ini. Gitu. Nah, terus kita Berikutnya? beralih nih setelah udah yang warna-warni kita melihat Ke yang koleksi satu warna gelap. hitam-hitam ya kayaknya gelap gitu. Nah, ternyata di balik warnanya yang gelap ini ada sumber daya yang juga luar biasa pentingnya nih buat Indonesia. Betul, betul. Jadi ini adalah batuan yang mengandung aspal begitu. Wow. Tapi ini aspalnya adalah aspal yang alami begitu. Oh, jadi bukan yang sisa-sisa reduksi itu ya? Iya, bukan yang sintetis begitu. Nah, ternyata aspal yang alami ini itu adalah sumber daya yang cukup langka, Cecep dan teman-teman. Jadi hanya ada 3 lokasi di dunia ini. Sementara ini yang ditemukan baru ada 3 di dunia ini yang punya sumber daya aspal alami. Itu ada di mana aja? Ada di tempat kita di Indonesia, di Pulau Buton, lalu ada di Amerika dan juga ada di Iran. Nah, beruntungnya di Indonesia di Pulau Buton ini adalah jumlah dari sumber daya aspal kita itu ternyata yang terbesar. Aspal alaminya terbesar di dunia. Jumlahnya sampai berapa? Ada 694 juta ton begitu. Wow, juta lagi ya? Juta ton lagi. Tapi itu belum semuanya terekspos begitu ya. Baru ya dihitung-hitung. Nah, sedangkan saat ini itu Indonesia kebutuhan aspal per tahunnya untuk membuat jalan nasional itu sekitar 2 juta ton. Jadi kalau misalnya kita prediksikan aspal yang ada di Pulau Buton itu tuh bisa untuk pembangunan berpuluh-puluh tahun juga. Jalan sekitar 330 tahun lagi. Wow. Betapa besarnya sumber daya yang ada di Indonesia. Yo, ini kan pertambangan nih. Jadi digali lagi potensi-potensi pengetahuan dan lain sebagainya. Untuk memajukan dunia pertambangan, untuk memajukan Indonesia juga pastinya. Itu di Indonesia dan pasti di Sumba juga ada potensi pertambangan lain ya. Tadi sudah disampaikan beberapa. Tapi tidak hanya di Sumba, jadi di seluruh Indonesia tuh banyak. Jadi harus digali ilmunya. Kita spill itu sedikit dong dari tadi kayak buricak burinong kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, ini apa sih kayaknya eye-catching gitu ya. Eye-catching nih. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah salah satu koleksi unggulan. Cecep nggak boleh dipegang. Enggak, itu kan gini aja. Salah satu koleksi unggulan yang ada di Museum Geologi. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya ini namanya apa? Atau kita jadikan ini nanti kuis ya? Boleh dong, kita jadikan kuis. Diingat ya, ini nama batuan atau nama kristal ini tuh namanya apa? Ayo kan bisa dilihat dari layarnya masing-masing ya, ini bentuknya, warnanya ungu. Warnanya apa? Jadi di depan teman-teman semuanya ini adalah koleksi kami yang bernama kristal ametis begitu. Kristalnya terlihat sangat besar begitu ya teman-teman, ukurannya besar-besar begitu. Ini berat yang berhasil dibawa di Museum Geologi itu sekitar 800 kg. Wow, ini belum semuanya. Jadi kristal ametis ini dulunya ditemukan di daerah Solok, Sumatera Barat, dan yang dibawa ke Museum Geologi atau yang ditampilkan di depan teman-teman ini hanya beberapa bagiannya saja ya, itu 800 kg itu tadi. Bayangkan karena kita kalau di bawah semua juga nggak ada tempat juga buat timpen ya. Iya, betul. Ternyata selain ya untuk aspek keindahan seperti ini, jauh di zaman dahulu kala, si ametis ini itu banyak digunakan untuk menawar racun atau untuk sebagai penawar orang yang mabuk begitu. Jadi itu kayak kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya dari zaman Yunani dan Mesir kuno dulu. Jadi dulu itu gelas-gelas yang digunakan untuk minum itu dilapisi juga oleh ini. Sehingga mungkin ada kandungan tertentu yang bisa memberikan semacam efek obat gitu ya. Iya. Oke. Keren. Jadi itu potensi yang ada di Indonesia, bahkan ini dari Indonesia dari Solok ya, Sumatera Barat. Bukan tidak mungkin di Sumbawa pun bisa menemukan batu seperti ini. Tidak, kita belum tahu, mungkin masih belum kegali aja kali ya. Bisa siapa tahu ada gitu. Oh sayang banget nih, waktunya kita udah habis di ruangan ini Mbak Dea. Padahal baru bentar ya.
memang kalau ngejelasin itu kayak sebentar padahal udah 500 tahun gitu. Oh enggak juga dong, tadi 15 menit ya. Oke sahabat, mungkin sebelum berpisah dengan Mbak Dea nih di sesi ini mau ngasih pertanyaan nggak Mbak Dea? Boleh, berapa pertanyaan ini ya? Kira-kira Satu ya? aja. Satu aja, oke. Satu aja, pertanyaannya adalah di daerah Sumbawa Barat, salah satu sumber daya yang jumlahnya besar untuk ditambang, apa tuh? Tadi udah di-spill ya? Ya udah di-spill, dan Yuk. pastinya gampang banget ya, bukannya setiap hari mungkin teman-teman sudah melihat ya, Iya. keluar rumah loh. Betul-betul. Ya, apa tuh salah satu sumber daya potensi geologi ya, Iya, yang ada di Sumbawa, Barat. yang memang paling besar. Iya. Ya, apa jawabannya diketik nama Yang punya sama? tambang paling besar. Nah, betul. Ketik namanya dan apa jawabannya di share aja di chat room. Dan sahabat juga sekalian kalau ada yang mau bertanya boleh diketik di chat room pertanyaannya bla 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 bla. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir bersama para narasumber kita tentu saja ya. Oke, Mbak Dea tadi sudah memberikan pertanyaan potensi apa tadi sumber daya terbesar di Sumbawa Barat itu apa? Ketik aja nama sama jawabannya apa. Mbak Dea terima kasih dulu nih karena nanti kita akan ketemu di sesi tanya jawab ya. Sekarang kita akan pindah nih sahabat ke ruangan berikutnya, ruangan sumber daya geologi bersama dengan Kak Galuh. Nah, di situ akan dibahas mengenai pertambangan. Oke, Mbak Dea terima kasih. Mbak Dea udah kemana? Udah dulu atau? Ya teman-teman, sampai jumpa nanti lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dea dan teman-teman sebelum sampai kita pindah nih karena ruangan sumber daya geologi terletak di lantai paling atas, kita lantai 72 ya. Bohong enggak. Di lantai 2, 70-nya hilang. Jadi sahabat semua boleh saksikan video ini dulu sementara kita akan pindah nih moving ke lantai 2. Oke, sahabat semuanya jangan lupa dijawab pertanyaannya ya. Ketemu di lantai 2. Halo sahabat Museum Geologi, perkenalkan nama saya Cecep, cepat, cermat, produktif. Profesiku adalah seorang edukator permusiuman dan ilmu kebumian. Hobiku berdiskusi dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian. Sahabat museum, akhir-akhir ini Cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Maka dari itu, untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, melalui surat edaran Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, nomor 936E/BGL/2020, tanggal 28 Maret 2020, Museum Geologi ditutup untuk sementara, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan sahabat museum bisa memaklumi atas keadaan ini. Cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini cepat berlalu. Oh iya sahabat, walaupun Museum Geologi tutup, tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Banyak program yang disajikan seperti konten menarik di Instagram dan website Museum Geologi, Jubaidah, Jumat Berkah dapat hadiah, serta webinar geologi populer. Semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan. Sampai jumpa. Oke sahabat semuanya, sekarang Cecep sudah berada di lantai 2 ruangan sumber daya geologi, Geological Resources. Nah, aduh, masih ngos-ngosan tarik nafas dulu. 500 lantai naik tangga ya, nggak ada cerita. Oke, sekarang kita akan berkunjung ke ruangan yang ada di belakang, ruangan sumber daya geologi ya, bersama ahli geologi kita yaitu Muhammad Galuh Sagara STMT. Nah, sudah di mana nih Kak Galuhnya? Nah, kita akan ketemuin di ruangan geologi Indonesia di dalam. Yuk kita langsung masuk aja yuk sahabat ke sini ya.
Ini letaknya di lantai 2, Sep. Ruangan sumber daya geologi ya, letaknya di lantai 2. Nah, wah, kok gelap? Biasa. Aduh. Nah, udah ada Ini lah. udah gini dulu ya, Ted, udah gini dulu. Nah, Ah, Kak Galuh, Oke. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat lah ya, makanya sekarang bisa nemenin Cecep ya. Iya. Disapa dulu dong sahabat semua yang ada di Oke, Universitas sahabat Cordova. semua dari Universitas Cordova Sumbawa Barat, perkenalkan saya Galuh dari Museum Geologi. Ya gitu. Iya. Oke, Mas Galuh di sini mau nyampein seputar sumber daya geologi. Ya, ada apa aja, potensi-potensinya. Ini kan teman-teman dari pertambangan nih, jadi pantas berhubungan dengan itu pasti kan. Oh, jurusan teknik Pertambangan, Oke, iya. Siap, mantap. Mantap. Jadi Kak Galuh akan mulai dari mana? Bangnya Kak Galuh aja ya. Oh iya. Dari mana dulu mulainya? Oke, baik. Kita mulai dari sebelah sini saja. Jadi karena di sini tadi di bawah pasti kan sudah bercerita tentang tektonik, pembentukan gunung api dan sebagainya macam ya. Jadi kita di sini kita masuk saja karena jurusan pertambangan pasti akan sangat dekat dengan istilah ini nih. Betul. Logam. Iya. Ya kan? Pasti teman-teman atau adik-adik, kita panggil adik-adik. Boleh. Mungkin adik-adiknya Adik-adik Kak Galuh. mahasiswa. Nah, ini pasti tidak akan jauh-jauh dari kata logam. Kenapa? Karena yang ditambang itu adalah biasanya mineral-mineral logam. Ada enggak tambang yang non logam? Ada. Tapi kita sekarang berkenal dengan beberapa mineral logam. Mineral logam itu apa sih? Jadi mineral logam itu adalah mineral yang mengandung unsur logam sebagai kationnya ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat beberapa contoh. Ada Zn, zinc, seng ya. Seng, Fe. Atau Fe, dia berikatan dengan S. Kita bilang kalau berikatan dengan S itu mineral sulfida. Nah, gitu. ini adalah mineral logam karena di depannya ada unsur logamnya, ada Pb, ada Fe, ada Cu, tembaga. Dan di sini ada beberapa contoh yang kita punya ya di koleksi museum. Itu ada sphalerite, ada galena. Galena itu PbS ya. Kemudian ada magnetit juga untuk besi, ada pirit. Nah, kalau pirit ini sebenarnya kurang ekonomis sih. Walaupun ada besinya, tapi dia kandungan sulfidanya, S-nya lebih tinggi. Makanya biasanya diambil dari valvopirit. Kalau Cu, kalau Fe biasa dari magnetit. Kemudian ada juga aluminium. Nah, tapi kalau di sini aluminiumnya udah jadi ya, adik-adik ya. Bukan Bentahan. aluminium mentah, bukan or ya, bukan Iya. biji ya. Anak tambang pasti tahu Iya, lah or tahu. apa. Kemudian ini ada biji tembaga, tapi yang natif, yang asli murni tembaga, ya. Kemudian di sini juga ada yang sudah jadi beberapa, ada platina, emas, perak. Dan kemudian kalau lanjut ke sini ada beberapa mineral logam yang istimewa. Wow, istimewa apa tuh? Kenapa Karena dia istimewa? mengandung unsur-unsur Ree yang di sebelah sana, namanya monasit. Kemudian ada zirkon, ada xenotim. Nah, ini mengandung mineral-mineral logam yang jarang, langka. Biasanya digunakan untuk elektronik, ya. Contohnya seperti yttrium. Kemudian ada juga kadang ada ininya radioaktifnya, terutama monasit. Jadi kalau banyak lebih bahaya juga ya? Justru bermanfaat untuk Maksudnya penggunaannya. Ya, penggunaannya biasanya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi Indonesia belum punya ya. Belum punya. Masih dalam skala lab begitu. Kemudian di sini ada cinnabar ya. Cinnabar itu mineralnya apa? Ada yang tahu? Ayo, cinnabar tentu saja apa? dong, Cecep nggak tahu. Oke, cinnabar itu mineral dari unsur merkuri atau air raksa. Biasanya raksa. warnanya merah. Seperti itu. Oke. Berikutnya apa lagi nih, Kak Galuh? Di sini ada gambar bagaimana pembentukannya ya. Di sini kalau adik-adik pernah dengar bahwa pembentukan mineral logam itu ada yang magmatis, ada yang non magmatis. Yang magmatis itu contohnya beberapa ya. Itu ada Grayson. Untuk biasanya kita Grayson itu terbentuk di granit ya, dan ini menghasilkan timah yang di Bangka Belitung. Kemudian di atasnya Grayson biasanya ada porfiri. Jebakan porfiri ya. Kalau di Indonesia yang terkenal porfiri itu yang tembaga di mana coba? Kirain di Indonesia ini kan Sumbawa Barat nih, ada yang tahu nggak? Di Pulau Sumbawa ada deh. Nih Sobat Iman, salah satu potensi nih. Porfiri yang di Batu Hijau. Nah,
Indonesia bangga loh punya batu hijau. Sumbawa ya, catat Ya, di Sumbawa. Sumbawa. Kemudian di bagian atas lagi ada mesotermal, dan yang paling atas, paling rendah temperaturnya ada epithermal. Ini biasanya Epithermal. kaitannya dengan emas dan perak. Biasanya seperti itu. Oke itu. Oke, apalagi nih Kak Galuh, tadi sudah disebutkan salah satu potensi di Sumbawa ada tuh. Ada batu hijau ya. Batu Jadi hijau. adik-adik pasti tahu lah batu hijau ya. Jadi batu yang dicat hijau. Bukan, jadi gini, kenapa sih batu hijau? Jadi dulu explorer kita, geologis, ketika Bukan Dora ya. datang ke sana, bukan. Menemukan di sungai itu ada batu sungai biasanya warnanya hitam kan. Ini enggak, warnanya kehijauan. Karena di permukaannya itu terselubung mineral. Terselubung mineral namanya malasit atau malachite. Jadi dia adalah mineral tembaga karbonat. Nah, dari situ para geologis tahu, oh ternyata di atas pasti ada jebakan tembaga. Nah, di situ dibor, akhirnya dapat batu hijau. Kalau di Bandung banyak jebakan Batman. Jebakan Bedanya itu Batman. Oke, apalagi nih Kak Galuh? Oke, lanjut ke sini. Nah, ini ada mineral yang khas di Indonesia bagian tengah dan timur, yaitu nikel. Kenapa? Karena mineral nikel itu asosiasinya dengan kalau batuan harus ultra basah. Jadi batuan penyusun kerak samudra. Batuan penyusun kerak samudra ini nanti akan lapuk, ya, terkena air, udara, kemudian dia lapuk, menghasilkan tanah namanya tanah laterit. Nah, profil tanah lateritnya kayak seperti ini. Oke, ini banyak di Sulawesi. Sulawesi banyak. Oke. Lanjut yang non logam di sini. Nah, yang non logam. Tadi baru logam, sekarang non logam. Sekarang non logam. Jadi adik-adik, ya kalau misalnya, aduh saya nggak bisa Kak, kalau mau nambang tembaga emas banyak, modalnya gede gitu. Tenang, masih ada yang lain. Cari aja. Untuk tambang yang non logam itu lebih murah, mudah, minim modal, modal dengkul juga bisa. Iya kan, jangan-jangan ngeliatin ya. Contohnya ada asbes. Asbes itu kalau dulu untuk material atap ya biasanya. Tapi sekarang udah jarang dipakai karena berbahaya sih. Iya, betul. Ada grafit untuk isi pensil, ada marmer biasa untuk Lantai. meja seperti itu, kemudian keramik. Belerang. Nah, ini belerang tuh untuk industri obat-obatan terutama ya. Batu apung itu untuk bahan industri, obsidian. Kemudian yang lempung-lempungan ini banyak sekali ya. Batu pasir juga itu termasuk bahan tambang mineral non logam. Iya. Itu. Jadi jangan karena biayanya mahal untuk pertambangan yang logam, jadi berhenti, jangan ya, beralih aja langsung ke yang non logam. Yang paling gampang lagi ini batu mulia. Batu mulia. Ya, adik-adik kalau tahu batu mulia, kalau ada kaitan dengan gunung api, bisa ada tambang emas, epithermal, porfiri. Di situ ada juga cebakan mineral-mineral yang sebenarnya bisa untuk perhiasan. Ya. Contohnya di sini yang kita beberapa punya di museum. Ini ada fluorid, ya. Kemudian ada pirus juga untuk perhiasan. Kemudian giok Jawa, ini banyak di Jawa nih. Ya, di Jawa banyak. Ya. Kemudian kalsedon ungu. Nah, kebanyakan akik itu kalsedon. Jadi kalau adik-adik tanya ke geologis ya, ini mineral apa? Akik ya. Walaupun namanya aneh-aneh gitu. Tetap aja. Kenaga lah segala macam. Rata-rata mineralnya adalah kalsedon. Ya. Kemudian ada garnet. Ini garnet biasa dari granit atau batuan metamorf. Ada sandstone juga. Ini sandstone juga sebenarnya variasi dari kalsedon juga. Kemudian ada krisopal. Sebenarnya bukan pal ya, krisopras. Jadi ini adalah seperti giok, tapi dia ada pengotornya berupa nikel. Lalu ada obsidian. Obsidian. Ya. Nah, ini kalau yang di bawah pasti udah lihat ya, ametis ya. Tadi di bawah sudah lihat ametis juga sih. Oke. Yang lebih gede lagi kan. Kalau ini nggak, kayak kurang kelihatan. Kita pindah ke bagian sini nih. Kak Galuh, apa lagi? Kita ke migas ya di sini. Nah, adik-adik kalau geologis bagaimana sih mencari migas gitu? Nah, gimana tuh? Pola pikir geologis mencari migas itu hanya ini sebenarnya runtutan dah. Ada batuan induknya enggak sumbernya? Nah, biasanya sumbernya itu harus batuan yang mengandung karbon. Jadi biasanya batu lempung yang karbonat, ya, yang warna yang hitam coklat. Ini kayak gini batu lempung nih.
Nah ini nih bisa Ya. ditunjukin. Nah ini batuan reserve apa namanya? Induknya, Induknya. sumbernya. Kemudian ada reservoirnya enggak buat nyimpennya. Biasanya yang permeabilitas tinggi, contohnya batu pasir. Kemudian ada sistem penyekatnya enggak, sealnya di atasnya biar enggak lolos. Iya. Ya. Lalu ada sistem perangkapnya enggak? Ya, biasanya anti clean kan yang suka dicari atau perangkap sesar. Lalu apakah sudah terjadi Migrasi. Kalau sudah ada migrasi, oke. Ada anti clean, bolehlah kita coblos ya. Migrasi itu perpindahan penduduk ya? Ya, kalau di sini migrasinya minyak yang berpindah ya. Berpindah. Jadi minyak itu maksudnya migrasi itu pindah dari sini atas. ke sini Ya. ya, di dalam ini. Nah gitu. Ya, jadi minyaknya itu tersimpan di sini. Sumbernya dari sini. Dari sini nanti dia mengalami migrasi lari ke sini. Ya. Seperti itu. Oke. Jelas ya, sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Kak Galuh tadi. Sekarang kita berikutnya apa nih? Tadi kan sudah tentang minyak migas. Sekarang kita ini ada batu bara. Tuh. Ya, di Sumbawa ada nggak batu bara? Kalau Ada nggak? secara geologi di Sumbawa tidak memungkinkan. Oh. Ya, kalaupun ada itu jumlahnya sangat kecil sekali dan sangat terlokalisasi. Nah, ini adalah beberapa contoh batu bara yang ada di Indonesia. Indonesia ya. Nah, di sebelah sini. Ini. Jadi kita punya batu bara lengkap nih, mulai dari lignit, subbituminus, bituminus sampai antrasit kita punya. Semua ada. Iya. Semua ada, semua banyak. Apaan sih kayak jadi iklan? Lengkap ya, kita ada batu bara. Ya. Kemudian lanjut ke energi. Mungkin ini kawan-kawan udah tahu ya, di Sumbawa kan ada gunung api tuh. Betul. Gunung Tambora. Jadi otomatis. Tapi belum diketemukan nih. Oh gitu ya, potensi jadi nggak otomatis juga ya? geotermalnya. Tidak. Karena untuk panas bumi, sistem geotermal kita ada persyaratan ya. Iya, Mirip dengan yang minyak bumi. Jadi dia ada, kalau geotermal harus ada sumbernya, tapi sumber panas. Yang kedua ada reservoirnya, kemudian ada seal-nya di atas, kemudian dia harus terperangkap seperti itu. Jadi sistemnya mirip seperti ini. Jadi harus ada sirkulasi, namanya sirkulasi hidrotermal di sini. Nanti uap panas yang di dalam bisa kita bor, lalu kita ambil untuk memutar turbin. Begitu. Jadi menghasilkan listrik. Jadi tidak selalu otomatis kalau ada gunung api akan ada sumber panas gitu? Nggak bisa. Tambora di Sumbawa kan ada 2 yang masih aktif ya. 3. Rinjani, kemudian itu yang di Lombok. Kemudian ada Tambora dan Sangyang Api. Masalah 3-tiganya masih aktif, jadi belum bisa diambil panas buminya. Begitu. Nanti bahaya, nanti meletus. Betul. Ya. Mungkin ke depannya teman-teman yang sekarang masih belajar akan bisa menggali itu atau apa gitu ya. Mungkin Siapa tahu. cari potensi di bagian yang Potensi, lain. betul. Itu. Lalu lanjut. Sumbawa ini ada di tengah-tengah ya, antara Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Jadi untuk potensi air masih baik. Sangat curah bagus. Hujannya masih memadai. Beda nanti kalau geser ke Flores, itu sudah kering sekali. Kering. Ya. Kalau air jelas kita akan berbicara tentang air tanah. Kalau di air untuk kehidupan kita itu biasanya diambil dari air tanah. Air tanah. Dari sungai ada nggak? Ada, tapi sungai kan nggak bisa langsung dimanfaatkan. Ya, harus Karena diproses. kondisinya biasanya keruh begitu. Ya, seperti itu untuk sumber daya geologi kira-kira ya. Ada Jadi di Indonesia. Lengkap sekali sebenarnya Indonesia semua ada ya. Ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan sebijak mungkin. Ini PR untuk teman-teman dari pertambangan nih, karena mungkin akan bergelut di dunia itu nantinya. Gitu, lebih detail lagi bisa belajar tentang pertambangan, apapun yang bisa dimanfaatkan dari bumi kita ini, khususnya di Indonesia. Siap. Tapi saya mau ada kuis nih. Oh, ada kuis Boleh juga nggak? nih. Boleh dong. Ada mahasiswa kan masih pintar nih. Oke, Nih, boleh, ini boleh, semester berapa kalau boleh Ini tahu? ada yang nih? semester 3 kalau nggak salah, ada semester 7. Semester 7 ya. Oke. Kuisnya adalah bisa diambil untuk geotermal. Tadi barusan aja dibahas ya. Barusan dibahas. Kenapa Gunung Tambora? Pokoknya Tambora 2 aja kita bahas ya. Belum bisa dimanfaatkan untuk geotermal. Nah, begitu. Oke, kenapa tuh? Ketik nama aja terus jawabannya apa, dikirim di chatroom kita. Nanti kita akan pilih jawaban yang paling betul siapa. Dan mungkin kalau misalnya semuanya betul nih, jawabannya ini banyak nih. Nanti akan kita acak
Itu yang Hadiahnya beruntung apa? siapa? Ada, nanti kita kirim. Hadiahnya nilai 100 aja ya. Enggak, ini kita ada nanti ada apa namanya, ada gift dari Museum Geologi yang menarik. Merchandise ya. Merchandise dari Museum Geologi yang menarik, nanti akan kita kirim ke sana ya. Pokoknya pertanyaan tadi, kenapa Tambora belum bisa ya sebenarnya, cuman belum. Nanti kita jawab. Itu untuk kuisnya. Ya, kuisnya ya. Oke, jadi itu sahabat pertanyaannya teman-teman semuanya, sahabat Museum Geologi dari Universitas Cordova. Pertanyaan dari Kak Galuh, kenapa Tambora belum bisa dimanfaatkan geotermalnya, sumber geotermalnya. Di ruangan sumber geologi ini kita sahabatnya semua. Jadi mungkin kalau misalkan sahabat, kita akan jawab pertanyaan dari sahabat semuanya mungkin di sini di bagian yuk. Yang mau tanya boleh langsung aja diketik yang mau tanya. Nah, kita akan panggil di sini Mbak Ajeng, Mbak Dea, Kak Galuh, silahkan di sini. Boleh duduk. Berarti ininya dipindah-pindah ya. Oke. Nah, sahabat, kalau misalkan saya membuka sebelah, ini agak ribet juga ya. Ini isinya, ini geologis. Teman-teman pasti tahu lah kan isinya apa. Tapi kalau saya ini isinya make up. Enggak dong. Oke. Nah, sahabat semuanya, tadi pertanyaan sudah disampaikan 3 ya. Silakan jawab aja pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dari Mbak Dea, dari Mbak Ajeng juga, dan juga Kak Galuh. Oh, kakak aja deh semuanya. Kak Dea, Kak Ajeng, Kak Galuh. Pertanyaannya tadi sudah. Pakai ini dong, Mike. Nggak kelihatan, dibacain. Oke ya. Nanti saya bacain. Siap. Ini kita sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Eka Wardani untuk Kak Ajeng. Pada komet atau meteorit, apakah mineral pada meteorit sama proses pembentukannya dengan mineral yang ada di bumi, seperti yang banyak terdapat pada batuan beku maupun batuan sedimen? Ya, oke. Maksudnya udah kedengaran pertanyaan Cecep tadi? Udah, pertanyaan sok. Boleh dijawab. Jadi sebenarnya mirip ya, cuman kandungan nikelnya ini tuh lebih tinggi setahu saya. Setahu saya sih gitu. Lebih tinggi. Persen nikelnya, komposisi persen nikelnya itu lebih tinggi daripada batuan beku yang ada di bumi gitu. Oke, siap. Itu jawabannya ya. Ada yang mau menambahkan Kak Galuh, Kak Dea? Boleh, ini siapa aja boleh menambahkan. Tadi meteor ya. Oke, kalau meteor itu nanti kita bicara namanya kondrit, akondrit. Nah, komposisinya sebenarnya mirip dengan batuan beku kalau di bumi itu yang basah, ultra basah. Ada olivin, ada piroksen, amfibol. Namun seperti tadi Kak Ajeng cerita, komposisinya berbeda. Mereka lebih tinggi dibandingkan batuan yang ada di bumi. Makanya biasanya kalau dalam studi batuan beku itu dijadikan sebagai acuan dasar ya, sebagai parameter. Jadi berapa kali pengayaan unsur itu terjadi biasanya dibandingkan dari meteor, seperti itu. Oke, udah ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya karena masih ada ngantri nih pertanyaan-pertanyaan lain banyak sekali, berarti mengikuti ya dari teman-teman. Sekarang dari Saifuddin untuk Kak Dea. Apakah keterbentukan mineral itu berdasarkan warna dan kedalaman? Semakin dalam mineral semakin relatif terang walau terbentuk di kedalaman 200 km di dalam perut bumi, dalam bumi. Tetapi warnanya hampir sama dengan mineral kuarsa yang sering kita jumpai di dalam batuan beku. Gimana tuh? Oke, jadi begini ya teman-teman, untuk pembentukan mineral itu selain ya dipengaruhi komposisi kimiawinya juga ditentukan oleh suhu pembentukannya begitu. Jadi mungkin teman-teman yang dari geologi maupun pertambangan mungkin sudah sedikit agak familiar sama yang namanya deret Bowen ya. Jadi kita punya pembentukan mineral itu dari yang suhunya tinggi sampai ke suhunya yang lebih rendah begitu. Nah, biasanya mineral-mineral yang terbentuk di suhu tinggi yang komposisinya cenderung yang mineral yang basah atau yang ultra basah itu memiliki komposisi kimiawi yang menyebabkan dia berwarna lebih gelap begitu. Nah, untuk mineral-mineral yang terbentuknya itu di suhu yang lebih rendah, umumnya dia memiliki komposisi kimiawi yang sifatnya itu lebih asam begitu ya, dan terbentuknya di suhu yang lebih rendah begitu. Kurang lebih ringkasannya seperti itu. Mungkin
Kang Galung mau menambahkan? Mau? Atau Kak Ajeng mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau Cecep udah jelas nggak akan ya, nggak akan nambahin apa-apa. Boleh nih. Kaitannya sama Atau Intan. kalau di situ aja mic-nya, nanti saya sama Mbak Dia sharing. Kaitannya sama Intan tadi. Iya. Oke. Jadi kalau tadi Kak Dea sudah dari Deret Bowen ya, kenapa temperatur tinggi lebih gelap? Karena di Deret Bowen pada temperatur tinggi itu ada namanya unsur besi dan magnesium. Itu mengakibatkan mineral-mineralnya jadi lebih gelap. Kalau untuk kuarsa di bawah terang karena tidak ada besinya ya. Nah, tapi kalau dengan Intan itu beda cerita ya. Intan itu memang struktur atom-atom karbonnya sedemikian rupa sehingga dia tuh cahaya itu bisa ditembuskan kemudian dipantulkan kembali. Jadi kalau adik-adik lihat bahwa struktur Intan itu kan dia oktahedral ya. Ininya susunannya, tapi sebenarnya sistem kristalnya kan dia namanya kubik. Nah, itu sistem kubik itu mengakibatkan cahaya itu bisa dimasukkan dan dipantulkan kembali dengan sempurna. Jadi Intan ini tidak ada kaitannya dengan Deret Bowen ya adik-adik ya. Ceritanya beda seperti itu. Oke. Nanti mudah-mudahan tidak puas biar bisa menggali lagi jawabannya kemanapun silakan ya. Jadi banyak referensi nggak apa-apa. Dari Arif Fitrah Persada, ini untuk siapa nih? Pokoknya siapa aja yang mau jawab ini karena nggak ditunjukin. Bagaimana hubungannya planet bumi dan planet lainnya dengan teori Big Bang? Apakah saling berkaitan? Bagaimana? Saling berkaitan nggak planet bumi sama planet lain di dalam teori Big Bang itu? Bagaimana planet bumi dan planet lainnya dengan teori Big Bang, apakah saling berkaitan? Jadi teori Big Bang itu berkaitan nggak satu sama lain planetnya? hubungannya? Ya, apakah hubungannya baik-baik saja atau sempat di talk dulu? Oke, jadi kalau adik-adik dengar sejarah penciptaan alam semesta itu kan 37 miliar tahun yang lalu ya. Sementara untuk tata surya itu sekitar 6 miliar tahun yang lalu. Tahunnya mana? Dari radioaktif. Gasnya lebih dominan dibandingkan yang di bagian dalam asteroid, contohnya bumi, Mars, Merkurius itu lebih dominan ke batuan, seperti itu. Jadi hubungannya dengan Big Bang apa ya? Jadi Big Bang itu mungkin awalnya tata surya itu terbentuk mungkin anak cucunya begitu. Iya. Jadi lebih akhir proses pembentukannya begitu. Jadi tata surya itu adalah salah satu sistem bintang. Bintangnya namanya matahari ya, matahari kita itu hanya salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu di dalam alam semesta begitu. Jadi hubungannya jelas dia secara waktu tata surya itu lebih akhir daripada Big Bang seperti itu. Oke, jadi mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan silakan. Cukup. Cukup gitu. Jadi ada keterkaitannya ya walaupun ada perbedaan waktu yang cukup lama. Next ini dari Tessa Juliana. Senyawa apa yang ini juga nggak tahu buat siapa nih. Jadi rebutan silakan. Nanti yang jawab dapat nilai 100. Tessa Juliana, senyawa apa yang ada di batuan Mendes dari Sorong sehingga diklaim bisa menyembuhkan penyakit. Nih tadi berhubungan dengan penyakit. Jadi ini yang dimaksud batuan Mendes itu seperti apa ya? Jujur kami atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah mendengar? Baru dengar ini sih kebetulan kami. Jadi Coba di googling. Atau disimpan dulu ya buat PR buat kami kakak-kakak. Mungkin perlu update juga nih tentang berita-berita yang ada di. Ya oke, mungkin jadi sahabat agak dipending dulu nih pertanyaannya karena ternyata teman-teman kita baru dengar tentang Mendes itu. Tapi seharusnya batuan itu hanya kayak buat terapi aja sih. Istilah gitu. Misalnya ada orang yang misalkan dengan ketemu warna merah tuh jadi lebih garang misalkan karena ngelihat batu apa. Nah, itu lebih ke sugesti kayaknya. Jadi belum memang setahu saya juga belum ada yang bisa membuktikan kalau batu A itu bisa menyembuhkan penyakit A, tapi lebih ke sugesti.
Sebetulnya kalau misalnya kandungan mineral tertentunya apakah bisa langsung digunakan untuk menyembuhkan gitu ya, misalnya dimasukin ke air nih langsung nanti airnya diminum, itu sebetulnya belum ada publikasi yang bisa membuktikan itu. Karena begini prinsipnya ya, kalau kita punya air yang kita sebut sebagai air mineral begitu, air mineral yang alami itu tuh membutuhkan proses yang lama agar mineral-mineralnya, ion-ionnya itu terlarut dalam air dan kalau kita minum memberi manfaat begitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin pengobatan tradisional dengan batu apa yang langsung dicelupkan begitu saja itu ya mungkin atau dulu sempat ada batu yang ponari itu ya, kalau mungkin secara medis dan secara geologisnya mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi mungkin lebih ke sugesti. Jadi kalau sudah tersugesti berpikiran positif sembuh deh. Ya memang setahu Cecep juga itu kayak jadi terapi gitu. Terapi aja kayak belum terbukti sampai saat ini kalau dari batu A itu bisa menghasilkan apa sehingga menyembuhkan penyakit. Lebih ke sugesti sih. Kedepannya siapa tahu ya mungkin ada bukti ilmiah tentang ini. Siapa tahu. Proses dulu ya. Betul. Proses untuk menjadi misalnya diambil mineral atau senyawa tertentunya yang mungkin nanti secara di farmasi ya diolah nanti sedemikian rupa bisa menjadi obat atau hal lain yang lebih bermanfaat. Seperti kalau contoh yang bisa dipakai obat itu misalnya kita berbicara yang sulfur ya. Sulfur itu kan kalau misalnya mungkin yang teman-teman yang memiliki kulit yang cenderung ada permasalahan kulit misalnya berjerawat dan lain-lain itu kan bukan sulfurnya yang langsung dioleskan begitu saja ya, tapi diolah, dimasukkan ke dalam komposisi kosmetik tertentu yang akhirnya bisa digunakan sebagai salah satu anti acne atau anti jerawat gitu. Ada proses dulu di situ ya. Oke. Kita ke pertanyaan. Oh ini kayak tadi pertanyaan Kak Galuh justru untuk sahabat semua ya. Nggak boleh dijawab ya, itu kalau boleh kuis ini. ya. Ini pinter juga ngejebak ini nanya biar dapat jawaban gitu ya. Mungkin ini. Jadi ini gimana? Kita tahan dulu ya. Nanti. Tahan. Apa itu pertanyaan? Kenapa tambura tidak bisa dimanfaatkan geotermalnya ya? Oke, itu karena itu kuis. Jadi kita tidak akan jawab ya. Dijawabnya nanti ketika sudah closing, kita mau closing kita jawab, ya, oke? Biar teman-teman tahu dulu, nyari dulu jawabannya apa kira-kira. Berikutnya dari Indira Novia, batu kecubung berapakah tingkat kekerasannya? Oke, tadi belum sempat kita liatin ya, tingkat kekerasan batuannya. Kecubungnya, oke. Ya. Terus dan apa yang paling spesial yang terdapat di batu tersebut? Siapa? Oke. Silakan ada yang ujung lagi. Oke, karena tadi kita bahas sedikit tentang kecubung ya di Batu Mulia. Jadi kecubung itu kekerasannya 7 sama dengan kuarsa karena kecubung itu varian dari kuarsa. Hanya di dalamnya ada pengotor besi. Jadi warnanya jadi keunguan ya, teman-teman. Kemudian apa yang spesial dari kecubung? Ya, kalau kaitan dengan Batu Mulia biasanya kaitan dengan percayaan. Atau kita bilang intangible value ya. Banyak yang bilang kecubung itu katanya kalau orang bapak-bapak ya bilang bisa untuk meningkatkan wibawa, bisa itu, untuk menggait jodoh ya, itu namanya intangible value, nilai yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa diukur, tapi diyakini oleh orang-orang sehingga mereka mau membelinya gitu. Padahal mah sebenarnya kalau buat geologis mah kuarsa aja gitu. Gitu. Jadi adik-adik kecubung itu sebenarnya kuarsa tapi varian yang memiliki pengotor besi begitu. Tapi yang tentang yang kecubung bisa dapatin jodoh itu kayaknya ada masuk akal. Jadi kalau ada yang ngelihat pakai kecubung kan mahal kan ya. Wow, banyak duit tuh karena bisa beli kecubung. Ya udah aku mau dinaikin sama dia. Gak gitu juga, itu bercanda ya semuanya. Oke, terus apalagi nih? Udah tadi. Spesialnya udah ya. Spesialnya pakai telur. Ada lagi pertanyaan? Kekerasannya udah tadi. Kekerasannya 7 ya. Sama dengan kuarsa. Udah dijawab, itu mah tadi yang nggak dengar tim kita aja, jadi ngulang pertanyaan. Oke, ini dari Yayan Triningsih. Ini buat siapa nggak juga, jadi silakan rebutan lagi. Tadi sudah diperlihatkan seberapa banyak jenis batu bara yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak jenis batu bara itu, mengapa batu bara lokal yang ada masih kalah saing dengan batu bara yang impor? Mohon dipaparkan apa faktor yang membuat kalah saing. Kak Dea nih. Siapa? Spesialis batu bara. Oke, jadi menjawab pertanyaan yang itu tadi ya, sebetulnya kalau kita bilang secara keseluruhan ya teman-teman, jadi
kita kan punya kebutuhan batu bara begitu. Jadi sebetulnya kebutuhan batu bara yang digunakan untuk dibakar, untuk menghasilkan listrik itu dominannya untuk saat ini, keadaan di Indonesia itu adalah hasil dari tambang dalam negeri kita, bukan yang dari impor begitu. Nah, memang mungkin beberapa persen ya yang digunakan untuk pembakaran dan menghasilkan listrik itu mungkin memang masih ada yang impor. Jadi kenapa mungkin pertanyaan tadi apa sih yang membedakan batu bara yang dari impor dan ada yang kita? Beberapa hal itu antara lain sebetulnya kalau kita berbicara tentang batu bara yang dibakar itu nanti mengacu lagi ke begini, kondisi PLTU-nya itu misalnya batas maksimal suhu batu bara yang bisa dibakar berapa. Nah, misalnya pada saat itu stok atau kondisi batu bara yang ada di kita itu ternyata suhunya misalnya terlalu tinggi nih gitu. Jadi nggak cocok dong sama si mesin pembakaran PLTU yang kita, padahal kan listrik tidak mungkin berhenti ya begitu kan. Tidak, jadi harus selalu berproduksi. Nah, makanya impor. Biasanya impor itu hanya pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasokan dari internal kita itu kurang begitu. Karena kalau misalnya ditinjau dari jenis batu baranya dan jumlahnya, Indonesia itu cukup mumpuni dan cukuplah untuk membangkitkan energi begitu. Lalu untuk Indonesia sendiri juga sudah menerapkan PLTU yang mempunyai efisiensi pembakaran itu sampai ke superkritikal, artinya dari misalnya kita punya batu bara 100% batu bara, ada misalnya 10 kilo batu bara yang dibakar ya, itu tingkat efisiensinya dia sudah bisa di atas 95%, artinya limbah yang dihasilkan atau abunya hanya 5%. Itu karena didukung apa? Karena batu bara kita itu diambil nggak langsung dibakar, tapi sudah mengalami proses pembersihan dan disesuaikan juga campuran batu baranya sebagaimana, sehingga waktu dibakar itu sesuai dengan suhu yang ada di mesin pembakarannya begitu. Dan juga untuk meminimalisir adanya asap-asap ya atau yang H2S dan lain-lain. Jadi makanya harus dibersihkan itu. Nah, tadi untuk masalah impor lebih ke arah ketika suplai batu bara kita dari Indonesia memang kurang mencukupi, padahal kita dituntut untuk menghasilkan listrik yang terus-menerus. Kurang lebih seperti itu. Udah. Oke, berarti itu ya lebih ke kondisi dan situasi. Produksi tidak mungkin berhenti nih, tapi kita bahan baku dari Indonesia belum ada nih yang sesuai. Ya udah mau nggak mau harus impor yang sesuai gitu. Jadi ternyata bukan 100% impor ya, enggak ya. Itu kita banyak juga. Oke, kita waktunya sudah habis nih sahabat. Mohon maaf ya karena memang ternyata seru juga ya, banyak yang bertanya gitu. Mungkin masih banyak juga yang mau ditanyakan, tapi karena kita waktunya sudah habis, sudah selesai, sangat terbatas. Jadi kita akhiri ya sesi tanya jawab dan seluruh virtual kali ini. Nah sebelum kita pamit, saya mau ngumumin dulu yang menang kuis tadi. Setelah itu kita akan kasih jawaban yang tadi ditanyakan ya, Kak Galuh ya. Apa? Oh bahas dulu aja, oke. Karena sudah dipilih pemenangnya ya. Oh udah ada pemenangnya. Jadi Kak Galuh bahas dulu aja, kenapa geotermal di Tambora belum dimanfaatkan? Ya, tadi ada kuis ya. Jadi kenapa Tambora itu belum bisa diambil geotermalnya? Pertama, Tambora itu gunung yang masih muda, masih aktif. Masih muda. Jadi kalau masih aktif, jelas dia sistem geotermalnya belum terbentuk. Sistem geotermal itu tadi pertama ada sumber panas, magma ada ya, magmanya sudah ada. Sumber panasnya. Yang kedua reservoirnya belum terbentuk. Oke. Yang ketiga adalah caprocknya atau seal-nya juga biasanya belum terbentuk. Seal atau caprock itu terbentuk bersama dengan alterasi. Karena dia biasa dari yang impermeable. Biasanya tuff teralterasi jadi bentuknya kayak lempung gitu. Kemudian yang keempat, dia harus ada struktur yang membuat sistem sirkulasi hidrotermalnya terbentuk. Nah, cirinya ada sistem hidrotermal itu ada manifestasi panas bumi. Di permukaan bisa kita lihat biasanya berupa mata air, panas ya, geyser, uap, fumarol. Nah, di Tambora itu sepertinya belum terbentuk, jadi belum bisa dimanfaatkan untuk geotermal. Begitu. Oke, jadi ada 4 alasan tadi kenapa geotermal di Tambora belum bisa dimanfaatkan. Tadi karena masih muda, masih aktif. Tahu nggak cara tahu kalau gunung itu masih aktif? Tahu nggak sahabat? Ya, taunya masih aktif ya dia
ada sejarah letusannya, begitu aja. Salah. Wah, ini nggak serius salah, nih. salah. Yang benar ditelepon. Kalau nggak ngejawab berarti nggak aktif. Kalau ngejawab berarti aktif. Oke, Oke, jadi ada 4 alasan tadi ya kenapa belum dimanfaatkan. Yang saya nggak bisa ngulang semuanya karena nggak. Yang boleh mau nambahin boleh. Jadi kenapa alasannya juga kenapa Tambora tidak ideal begitu ya untuk eksplorasi geotermal itu karena salah satunya karena masih aktif tadi, jadi resiko kebencanaannya masih tinggi teman-teman gitu. Jadi yang di sini yang dibilang sumber panas itu bukan yang betul-betul dari gunung api yang masih aktif ya, yang masih aktif tapi yang masih memiliki gitu tadi sisa-sisa vulkanisme yang masih bisa menghasilkan panas begitu. Biasanya kalau yang masih aktif itu karena resikonya terlalu tinggi, ya bisa jadi kalau misalnya ada letusan juga akan merusak infrastruktur si itunya ya, pembangkit listrik tenaga panas buminya juga, dan juga tentu membahayakan buat manusia-manusia dan juga pekerjanya. Oke, membahayakan makhluk hidup sekitar, makanya tidak dimanfaatkan ya sumber panasnya. Oke, itu jawabannya ya sahabat. Sekarang kita cek. Kenapa? Sekarang kita cek untuk siapa. Oke. Sekarang kita akan berikan jawaban dari setiap kuis yang disampaikan tadi ya. Yang pertama tadi kuisnya itu yang nomor 1 itu apa ya? Terbentuk gunung api. Oh ya, apa langkah-langkah lagi? Step-step terbentuknya gunung api. Siapa yang mau jelaskan dulu? Ajeng. Jadi awal terbentuknya itu dari ada sebenarnya proses subduksi itu ya tadi antara pertemuan lempeng itu, kemudian di mana lempeng samudranya itu mengalami penunjaman karena dia berat jenisnya lebih tinggi, kemudian di bawah itu karena bercampur dengan panas nih, mengalami melting, kemudian naik, itu membentuk magma, kemudian tuh bisa jadi terbentuk gunung api. Oke, itu pertanyaan pertama jawabannya ya, yang tentang terbentuknya gunung api. Sekarang ada juga dari hotspot. Udah? Oke, sekarang pertanyaan kedua itu tentang potensi yang terdapat di Sumbawa yang besar itu. Nah, salah satu potensi sumber daya yang besar di Sumbawa itu yang tambangnya juga cukup besar di sana adalah emas. Tapi ditemukannya tidak hanya emas aja, juga biasanya ada tembaganya juga gitu. Oke. Udah? Kak Galuh udah tadi ya? Kalau Kak Galuh udah yang tadi. Oke, jadi tadi jawabannya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita bacakan siapa yang beruntung. Jadi tadi teman-teman jawabannya semuanya banyak yang betul, tapi kita acak lagi, dipilih ini yang beruntung. Untuk yang pertama pemenang kuis yaitu Suharjiman. Selamat, tepuk tangan dong. Terus yang kedua ada Iksan Sugiatma. Berikutnya ada Indri Novia. Nah, itu dia yang menang kuis ya. Jadi yang beruntung dari yang jawab pertanyaan kita. Sekarang kita akan berikan ini yang beruntung juga nih. Yang tadi udah nanya kan banyak, tapi kita pilih yang beruntung adalah Saifuddin. Pertanyaan terbaik ya. Semuanya pertanyaannya bagus, tapi kita pilih secara acak Saifuddin. Jadi selamat untuk yang menang tadi ada Suharjiman, terus Iksan Sugiatma, Indri Novia, dan juga Saifuddin. Nanti akan kita kirim hadiah ke sana atau mungkin dititipkan, dikirim ya. Hadiah dititipkan ke siapa? Atau mungkin diambil sendiri ke sini boleh. Oh enggak, Cecep ke sana deh yang ngasih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih. Oke, nah sahabat kita sudah berada di ujung dari tur virtual di Museum Geologi. Terima kasih untuk para pemandu ahli kita yang sudah memberikan ilmunya hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Kak Galuh, silakan. Sebagai closing, bye-bye. Closing statement silakan. Oke, bagi adik-adik mahasiswa, ini pesan dari saya saja ya. Jadi karena adik-adik ini masih belajar, masih banyak yang harus dipelajari, dicari. Adik-adik jangan pernah berhenti pada slide kuliah Bapak Ibu dosen ya. Jadi adik-adik harus buka juga buku textbook, juga ilmu pengetahuan berupa paper-paper kayak tulis ilmiah di luar sana. Di Google sekarang banyak yang free. Jadi jangan batasi wawasan kalian hanya di ruang kuliah saja. Begitu dari saya. Oke, selanjutnya Kak Ajeng. Terima kasih atas
kayak tadi udah didengarkan penjelasan-penjelasan dari kakak-kakak. Terus kalau bisa nih untuk biar lebih jelas lagi mungkin lain kali bisa main ya ke Museum Geologi langsung. Jadi ada tadi yang mungkin belum sempat disampaikan karena keterbatasan waktu, bisa lebih jelas kalau main ke sini. Siap. Kak Dea. Oke, mungkin sedikit pesan aja untuk adik-adik yang di Universitas Cordova ini. Mungkin selain belajar yang di dalam kelas, belajar teori-teori, kita mungkin bisa sedikit eksplor atau kalau ada di waktu luang, mungkin dengan ekskursi atau misalnya jalan-jalan aja gitu ya, bareng-bareng dengan rekan-rekannya, mungkin bisa eksplor di daerah-daerah Sumbawa khususnya. Itu juga banyak sekali hal pelajari secara langsung bagaimana proses geologi yang ada, lalu singkapan-singkapan dan juga sumber dayanya. Jadi teman-teman belajarnya nggak hanya teorinya, tapi real di lapangannya nanti akan lebih mumpuni begitu ilmunya. Dan diharapkan untuk teman-teman yang ini semester 3 dan 7 ya, semangat terus pokoknya belajar dan jadilah ahli yang kelak bisa memberi manfaat untuk lingkup yang dekat maupun lingkup yang luas. Gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk para narasumber kita ya, para ahli-ahli pemantau dari Museum Geologi sudah memberikan pesan-pesannya nih. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman di sini bertiga, jangan terpaku ya hanya yang diberikan dosen aja, di kelas aja, harus explore. Namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa kan harus mengembangkan apa yang disampaikan satu titik, nanti jadi beberapa titik hasil dari explore sendiri. Jadi jangan cepat puas, seperti yang tadi disampaikan, cari referensi sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih nih juga untuk para narasumber sekali lagi yang sudah membantu Cecep menjelaskan. Jadi informasinya nggak sesat ya, kalau Cecep yang nyampaikan sesat jadinya. Sekarang nggak sesat lagi. Terima kasih semuanya teman-teman. Dan untuk teman-teman dari Universitas Cordova, terima kasih juga sudah berkunjung walaupun secara virtual ke Museum Geologi. Mudah-mudahan suatu saat bisa langsung berkunjung ke Museum Geologi untuk melihat semua koleksi yang ada di sini. Yang belum dijelaskan dengan detail karena keterbatasan waktu, nanti bisa ke sini ya. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial kita, karena semua kegiatan kita akan kita tampilkan di situ. Dan sahabat, follow ya, IG Museum Geologi di @geomuze, Facebooknya di Sahabat Museum Geologi, dan YouTube channelnya di Museum Geologi. Mohon maaf kalau kita ada kurang-kurang ya, mohon maaf kalau kita ada kekurangan, ada kesalahan ketika membawakan tur virtual ini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan juga kita foto dulu sama-sama. Yuk, boleh ya? Semua tim ke sini maju. Gak apa-apa dong. Ayo kita maju ke sini. Nah, jadi Cecep itu nggak hanya bertiga aja, berempat ini, karena ada tim lain yang membantu Cecep untuk terselenggaranya tur virtual ini. Ada Bapak dosen juga nih, ayo gabung Bapak dosen. Ayo dong, nggak apa-apa. Nah, ini ada salah satu dosen juga yang ada di Bandung dari dosen teman-teman semuanya sudah bergabung bersama kita. Yuk, di tengah Pak, silakan. Nah, kenal dong. Saya nggak kenal ya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman semuanya bisa di-on kameranya dan kita akan foto di hitungan 100.000 ya. Banyak kan dong. 3, 2, 1. Lagi, gaya berikutnya 1, 2, 3. Buka masker boleh nggak sih? Gak usah. Ya sekali buat foto yuk. Semua teman-teman buka masker juga. Mereka di rumah ya nggak pakai masker ya. Oke. 1, 2, 3. Oke cukup. Sudah, terima kasih. Yuk sekali teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Cecep pamit beserta semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Sampai jumpa. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap
Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi.